Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Hidayati, NDH 27, peserta Latsar Angkatan ke-14 dengan jabatan dosen di Politeknik Negeri Balikpapan. Pada kesempatan ini saya akan kembali mereview apa yang telah dijelaskan oleh Bapak Andi Wahyudi terkait dengan nasionalisme. Pemaparan dari nasionalisme yaitu terkait dengan pendahuluan apa itu nasionalisme, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, dan 3 fungsi ASN dalam nasionalisme. Yang pertama adalah terkait dengan nasionalisme. Nasionalisme itu adalah merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme ini sendiri adalah sesuatu yang kemudian cinta pada tanah air, berbeda dengan kaufisme. Kalau kaufisme itu adalah berlebihan terhadap kecintaan kita terhadap tanah air sehingga bertentangan dengan yang lainnya. Nasionalisme itu sendiri menurut nasionalisme Pancasila itu sendiri adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah air yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai ASN, ada 3 fungsi yang ada pada diri ASN yang seharusnya juga tercerminkan di dalam nasionalisme Pancasila. ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesi sebagai pelayan publik yang berintegrasi, yaitu 3 fungsi ASN. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi dari Pancasila, dari 5 sila 5 ini, ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya sehingga ASN memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Berikutnya adalah prinsip nasionalisme Pancasila. Yang pertama, menempatkan persatuan-kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta tidak merasa rendah diri. Berikutnya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa. Dan yang terakhir, menemukan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang. Berikutnya adalah ASN dan nasionalisme Pancasila. Sila pertama, mendirikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Yang sila kedua, menyelaraskan kebijakan dan perilaku ASN dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, menempatkan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, menumbuh kembangkan semangat kebinekaan tunggal ika. Sila kelima, keempat, keputusan sebisa mungkin diambil melalui musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kelima, komitmen keadilan dalam berbagai bidang kehidupan nasional demi pencapaian cita-cita masyarakat adil dan makmur. Pentingnya nasionalisme bagi ASN itu sendiri adalah dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara. Refleksi dan internalisasi serta rencana aksi sebagai seorang ASN atau khususnya sebagai seorang dosen, kita bisa membiasakan berdoa sebelum mulai dan mengakhiri aktivitas kita, menjalankan tridharma perguruan tinggi dengan sebaik mungkin, mengembangkan budaya diskusi konstruktif, membangun jejaring pertemanan dan kolaborasi, kemudian bersikap ramah dan adil kepada mahasiswa. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.